Video 1, cara melihat peluang saat orang lain hanya melihat masalah. Kadang lucu ya, di saat banyak orang sibuk ngeluh karena keadaan makin susah, ada aja segelintir orang yang malah justru naik. Sama-sama hidup di situasi yang sama, tapi hasilnya beda jauh. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka lebih kaya, tapi karena cara mereka ngelihat situasi itu beda. Kebanyakan orang, kalau lihat masalah langsung mundur. Harga naik dikit, bilang bisnis udah nggak bisa jalan. Pelanggan berkurang, bilang ya udah, emang lagi susah. Tapi orang yang punya pola pikir pengusaha, dia justru nanya hal lain. Bukan kenapa susah, tapi apa yang bisa gue lakuin di situasi susah ini. Itu bedanya. Yang satu fokus ke hambatan, yang satu fokus ke peluang. Masalah itu kayak pintu yang belum dibuka. Kalau kamu cuma lihat dari luar, ya kelihatannya gelap dan menakutkan. Tapi kalau kamu punya keberanian buat buka pintunya, kadang di dalamnya ada jalan keluar yang gak pernah kamu duga. Contohnya waktu pandemi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis tutup, dunia seakan berhenti. Tapi coba lihat juga sisi lainnya. Justru di masa itu lahir banyak bisnis baru. Orang jual masker, jual hand sanitizer, bikin frozen food, jualan kursus online, bahkan jual jasa desain dan editing dari rumah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak cuma lihat masalah. Mereka lihat kebutuhan baru yang muncul dari situasi itu. Kuncinya di sana, setiap masalah selalu melahirkan kebutuhan baru. Dan di mana ada kebutuhan, di situ ada peluang. Misal, orang nggak bisa keluar rumah, berarti butuh layanan yang bisa datang ke rumah. Orang kerja dari rumah, berarti butuh alat, kursus, atau jasa yang bisa bantu kerja lebih mudah. Orang stres karena ekonomi, berarti butuh hiburan, motivasi, atau komunitas yang kasih harapan. Lihat, semua itu bisa jadi ladang bisnis kalau kamu jeli. Jadi, bukannya dunia lagi jahat, tapi kita yang sering kali nggak peka. Masalah sebenarnya bukan hambatan, tapi petunjuk. Cuma aja, kebanyakan orang lebih cepat panik daripada berpikir. Begitu kena masalah, langsung fokusnya ke, aduh gimana ini? Bukan ke ada apa di balik ini. Coba ubah cara pandang sedikit aja. Misalnya kamu kerja di tempat yang lagi kena PHK besar-besaran. Orang lain mungkin mikir, habis deh hidup gue. Tapi kamu bisa mikir gini, oke, berarti ada banyak orang yang butuh kerjaan baru. Bisa nggak ya gue bantu mereka bikin skill baru? Atau bantu mereka jual jasa online? Boom, dari situ muncul ide bisnis baru. Sama kayak di lingkungan kecil. Kalau kamu lihat tetangga pada kesulitan beli bahan pokok karena harga naik, kamu bisa bantu cariin sumber barang yang lebih murah dan jualin bareng-bareng. Bukan cuma bantu mereka, tapi kamu juga dapat pemasukan. Win-win. Masalah terbesar kita itu bukan karena nggak ada peluang, tapi karena kita terlalu sibuk mengeluh sampai lupa nyari solusinya. Padahal dunia bisnis itu sederhana. Uang selalu datang ke orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kamu mau mulai bisnis, tapi bingung mau mulai dari mana, jangan mikir bisnis apa yang lagi tren. Coba ganti pertanyaannya jadi, masalah apa yang bisa gue bantu selesaikan? Itu aja dulu, karena begitu kamu bisa bantu satu orang, nilai kamu naik. Begitu kamu bisa bantu 10 orang, kamu punya bisnis. Dan begitu kamu bisa bantu 100 orang, kamu punya brand. Peluang nggak selalu datang dalam bentuk ide besar. Kadang datang diam-diam, nyamar jadi masalah kecil yang kamu hadapi tiap hari. Kamu tinggal pilih, mau ngeluh soal masalah itu, atau mau lihatnya sebagai sinyal buat mulai sesuatu. Jadi, mulai sekarang, kalau ketemu situasi susah, jangan buru-buru bilang sial atau nggak mungkin. Coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri,
Ada peluang apa ya di balik ini? Karena bisa jadi hal yang kamu anggap beban hari ini justru jadi pintu yang nganter kamu ke masa depan yang jauh lebih baik.